A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina habibi lil alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali thayyibin tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syama baqiyatu wa fil arwahuna lahul fida. Ajal fajr syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akribni bi nuril fahmi. Allahumma ftah alaina abwaaba rahmatik wa ansur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, kita teruskan pembahasan kita. Ya, sebelumnya mengingatkan bahwa kita sudah masuk bulan Rajab yang merupakan bulan ya di antara bulan 4 bulan haram ya, 4 bulan suci ya sebagaimana dalam surat At-Taubah kalau nggak salah bahwa dari sisi Allah hitungan bulan itu ada 12 dan 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Bulan haram itu mulai bulan Rajab, Sa'ban, Rajab, Sa'ban, ya pokoknya Rajab termasuk bulan haram ya, sampai Muharram, Dzulhijjah. Ya pokoknya di antara Rajab termasuk bulan, dan ya Rajab adalah dianggap bulan bulan musim semi spiritual, dan bagi orang-orang yang hatinya sudah mencapai level tertentu, begitu masuk bulan Rajab katanya akan ada perubahan tertentu, dalam artinya walaupun jadi bulan Rajabnya timbul dalam hati. Ya, baik, ya kita lanjutkan dengan pembahasan qiraah ya, bab qiraah. Dan jadi kita sampai pada tujuan diturunkannya Al-Quran yang merupakan pasal kedua. Ya, jadi min maqasidil ukhra, dan dari tujuan-tujuan Al-Quran itu adalah yang penting adalah yang pertama adalah la tadzhibin nufus, yaitu seruan untuk mendidik jiwa kita, mensucikan jiwa dari kotoran tabiat min wa tadhiruha al bawatin, dan mensucikan batin watat hiru al-bawatin, dan mensucikan batin min arjasil tabiah, dari kotoran-kotoran tabiah, wa tahsilus sa'adah, dan mencapai kebahagiaan yang hakiki ya. Jadi Al-Quran selalu bicara yang hakiki, yang wujudi ya. Dan ya, jadi kita sekarang ini berada di alam yang disebut oleh Al-Quran, disebut di sini adalah sebagai kotoran ya. Kotoran ini maksudnya kotoran karena menjadi hijab yang menutupi sesuatu, menutupi kesucian sesuatu, atau menutupi hakikat sesuatu.
Jadi di alam ini, di alam materi, hakikat itu tidak kelihatan ya. Yang kelihatan adalah bentuk materinya, bentuk lahiriahnya. Hakikat sesuatunya tidak kelihatan. Jadi hakikat amal kita, misalkan meninggalkan sholat atau apa, itu tidak kelihatan di sini. Nah, nanti kelihatannya di alam kubur dan lebih kelihatan lagi di akhirat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau kebaikan atau keburukan, terus buru-buru kita merasa tidak melihat sesuatu ya, kita tidak meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sholat misalkan, dan kita merasa diri kita lebih baik-baik saja, atau katanya matahari kita nggak sholat, matahari masih terbit dari timur, hari masih seperti itu, rezeki masih lancar dan seterusnya. Nah itu karena kita berada dalam alam materi ya, di mana segala hakikat itu masih terhijab, masih tertutupi ya. Jadi di sini indera itu tertutupi, dan juga keadaan seseorang masih tertutupi, dan kalau kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, maka itu akan menutupi keindahan kemanusiaan ya. Jadi kalau kita bisa melihat sedikit hakikat dengan cara ya, dengan cara menguatkan basiroh ya, di antaranya memberikan perhatian yang cukup pada sisi rohani. Jadi kalau kita melihat seseorang, misalkan kita lihat sisi rohaninya, jangan lihat dirinya. Itu cara kita belajar untuk melihat hakikat. Nah itu jadi kenapa kita sering tertipu, sering itu ya karena kita tidak melihat hakikat. Nah kita bisa sedikit tajam batin kita kalau kita mengurangi kecintaan kita terhadap dunia, perhatian kita terhadap dunia. Terhadap dunia apa? Dunia adalah kecenderungan pada selain Allah. Jadi kalau kita cenderung sesuatu, maka rasio kita itu akan bias ya. Pandangan nanti kita akan bias. Jadi perhatian kita terhadap dunia itu menjadikan pandangan kita, bahkan rasio kita itu menjadi bias. Nah itu yang disebut hijab. Jadi hijab ini menutupi keindahan kemanusiaan, keindahan alam uluhiyah. Dan Al-Quran mengajak manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sejati tadi ya, tahsilus sa'adah, kebahagiaan yang sejati. Dan secara umum dia mendidik ya, bil jumlah secara umum, yaitu melakukan kaifiyah, bagaimana caranya ya. Kaifiyah itu cara ya, kaif itu bagaimana, kaifiyah cara untuk atau metode untuk mencapai sesuatu, mencapai kaifiyah syair was suluk ilallah, untuk mencapai syair dan suluk menuju Allah Subhanahu wa taala, yang jadi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala atau fana dalam Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid itu adalah kebahagiaan yang sejati. Dan wahadzal matlub mungkasimun ilas syibataini muhimmatain. Dan jadi di sini Imam Khomeini memberikan ya sekarang mungkin secara sistematika ya, semacam sistematika dari Al-Quran. Jadi yang pertama, jadi ada dua bekal ya. Yang pertama adalah takwa dengan seluruh martabatnya, yang takwa anil ghairil haq, dan
Jadi takwa di sini adalah takwa berhati-hati ya, supaya tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini khususnya perhatian takwa ini lebih ke menjaga dari hal-hal yang haram ya. Jadi seperti puasa, la'allakum tattaqun, itu artinya dengan puasa itu kita berlatih untuk menjauhi hal-hal yang haram. Takwa, jadi titik beratnya sepertinya ya, untuk takwa itu adalah menjauhi dari hal-hal yang haram ya. Ya, jadi berhati-hati supaya tidak apa yang kita lakukan tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa ukuran jauh itu kalau ya kita jauh dari itu ya, dari merasakan tauhid atau merasakan fana afali sifati dan dati, dan itu adalah ukuran jauh dan dekatnya. Dan yang kedua adalah wasaniyahuma al-iman ya, bitamamil maratib, dan iman dengan seluruh martabatnya, wa syu'unil mundarisi fihi, yaitu al-iqbalu ilal haq ya. Jadi iman itu adalah ilmu ya, tentang suatu kebenaran yang disertai dengan kecenderungan ya, disertai dengan mengamalkan atau mengamalkan konsekuensinya ya, ilmu yang suatu yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kecenderungan ya, atau dengan mengamalkan konsekuensinya. Jadi pengetahuan saja itu bukan iman ya. Bahkan pengetahuan yang disertai dengan pengingkaran itu adalah kufur yang sejati. Jadi iblis misalkan dia tahu bahwa Allah itu begini-begini semua tentang ilmu rasional tentang Allah Subhanahu wa taala, iblis itu tahu. Dan kenapa iblis disebut dengan syukur? Karena dengan segala pengetahuannya itu iblis mengingkari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kekufuran yang sejati ya, kekufuran yang paling real. Kalau tidak tahu itu masih levelnya masih di bawah itu ya. Dan waruju wal inaba ila zatil muqaddas, dan kembali kepadanya, yaitu jadi takwa itu adalah tazkiyah dan iman itu adalah menghiasi diri ya. Jadi takwa itu mensucikan diri, dan iman ini menghiasi diri ya, mensucikan diri dari semua kotoran. Dan ya tentunya mungkin tetap saja takwa itu juga ada aspek melakukan hal yang wajib ya. Itu juga iman juga termasuk menghindari yang haram. Yes, iman juga sebagaimana takwa itu bergradasi. Jadi ilmu yang kita amalkan sekarang akan mencapai martabat iman yang lebih tinggi. Besok kita mendapatkan ilmu lagi dan kita amalkan, maka iman kita akan lebih. Dan jadi iman itu yang bikin kita menjadi yakin
sampai berjumpa kepada Allah SWT ya. Al-inabah tadi ya, kembali kepada zatnya yang suci. Jadi mau tidak mau kita ini akan kembali ya, memang dengan susah payah ya. Jadi untuk untuk mengamalkan iman ini memang ada jalan yang sulit yang kita lalui ya. Ya ayuhal insanu innaka kadihun katahan innaka kadihun la rabbiya katahan famulaki, bahwa wahai manusia, kalian akan kembali kepada Tuhanmu dengan dengan susah payah dan kau akan menemuinya. Oke. Jadi wahada minal maqasidil muhimmah li hadzal kitab asy-syarif, dan ini adalah dari tujuan yang penting dari kitab yang mulia ini. Wa aktsaru matlubihi tarji'u ila hadhil muqaddas imma bila wasitah atau dan au ma'al wasitah. Jadi semua tujuan yang ada dalam Al-Quran itu kembali kepada dua hal ini, yaitu yang pertama, apakah dia dengan perantara atau tanpa perantara ya, langsung atau tidak langsung, jelas atau tersirat. Dan selanjutnya ini adalah beberapa Imam Khomeini Al-Atabasi ini menurut Atabasi menjelaskan mengenai katakanlah sistematika atau beta Al-Quran ya. Wa min maqasidi hadzal sahifah al-hiyayah qisasul anbiya wal auliya wal hukama, dan yang pertama itu adalah kisah para nabi dan anbiya dan hukama, dan para nabi dan para wali dan para hukama ya. Bakafiyata tarbiyatu al-haq, tarbiyatul al-haq iyahum, dan bagaimana Allah mendidik al-haq, ya Allah SWT mendidik mereka. Dan di dalam Al-Quran terdapat ilmu yang menjelaskan yang berhubungan dengan kisah-kisah para nabi ya, dan Al-Quran menyebutnya Al-Qasas ya. Jadi kisah ini bukan hanya sebagai kisah atau cerita sebagaimana ya kita sering didongengkan begitu ya, dongeng para nabi ya, dan ketika masih kecil, dan itu adalah pelajaran ya, itu adalah ajaran, dan bagaimana Al-Quran mendidik kita melalui pendidikan para nabi, dan itu adalah merupakan teladan. Dan Allah mendidik mereka dengan cara yang tertentu sehingga mereka bisa menjadi pendidik bagi manusia. Ya di sini ya wa inna fi dzalikal qasas ya fawaidun ya la tuhsa wa ta'limatun katsiratun ya. Dan dalam kisah-kisah itu ada faedah-faedah yang sangat besar dan pelajaran-pelajaran yang sangat banyak.
Dan dari ma'arif aliyah itu dan pelajaran-pelajaran itu ada yang madzukurah wal apa apa ya, dan ada yang tersurat ya, dan yang tersirat ya, marmuzah ya. Madzukurah dan marmuzah yang tersirat. Fiha ma yang yang ma yukhayyirul uqul, yang sangat mengagumkan ya bagi akal, yang tidak bisa terjangkau oleh akal, bagaimana itu bisa disampaikan ya. Gitu. Faya subhanallah. Dan di sini Imam Khomeini mengungkapkan kekagumannya ya. Ya, faya subhanallah. Jadi di sini bahwa pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran adalah pendidikan yang paling mencakup, paling sempurna, dan paling lengkap. Dan dalam kisah-kisah itu ada manfaat yang sangat banyak, yang luar biasa, dan tinggal didekati dan digali dengan ilmu sehingga kita bisa mendapatkan. Dan ya, jadi di sini dikatakan bahwa Allah mendidik para makhluk itu ketika menghampiri Al-Quran seolah-olah dia adalah pasien yang mendatanginya dan dia bisa mendapatkan resep yang khusus, yang khas untuk dirinya ya. Jadi ini adalah keajaiban dari Al-Quran. Jadi kalau buku yang lain ya mungkin setiap orang akan memahami dengan cara yang sama, atau kalau kalau dia tidak sampai levelnya ya nggak paham. Nah, tapi kalau ke Al-Quran enggak. Al-Quran setiap orang yang mendatanginya dengan segala kekurangannya, semua akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Maka dia akan mendapatkan tarbiyah, pendidikan yang sesuai dengan kondisi dirinya. Ya, jadi tidak seperti buku biasa yang ditulis, dipahami oleh pembacanya dengan pemahaman yang kurang lebih sama. Jadi Al-Quran ini merupakan tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi setiap manusia yang mendatangi. Jadi ini jadi ya, di sini Imam Khomeini mengungkapkan keagumannya ya. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran ini subhanallah. Imam Khomeini ya seperti kita tahu bahwa subhanallah ini adalah ungkapan ketika kita memuji sesuatu dan merasa pujian kita itu masih kurang ya, maka kita lengkapi dengan Maha Suci Dia dari segala kekurangan ya. Walahul hamdu wal minnah, dan baginya segala puji dan ya puji ya, karunia, minnah itu karunia, segala puji dengan karunia, dan segala baginya dengan segala
pujian. Ya, misalkan di sini dalam kisah Nabi Adam. Jadi Al-Quran ini adalah karunia yang besar ya, karunia maknawi. Jadi kebesarannya ya nanti kebesaran bagi orang-orang yang mendekat, atau manfaat bagi orang-orang yang mendekatinya. Jadi sebagian yang kita bisa kita rasakan di dunia dengan mengambilnya sebagai zikir-zikir ya, ayat-ayat tertentu misalkan yang kena di hati kita, misalnya kita bisa ambil sebagai zikir-zikir ya. Kalau misalkan ayat kursi, ayat yang kemarin sudah disebut ya, tiga ayat terakhir surat Al-Hasyr misalkan ya, atau yang suka disebut dalam tahlil itu ya ayat tathir, atau ayat selawat misalkan, atau ayat-ayat tertentu yang lain kita bisa jadikan sebagai zikir ya. Dan di sini adalah kisah dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam, fi kisah khalqil Adam alaihissalam, dan perintah merupakan malaikat untuk bersujud, dan bagaimana Allah mengajarkan asma dan kisah cerita mengenai analogi atau kias yang dilakukan iblis terhadap Nabi Adam ya, yang itu diceritakan secara berulang ya dalam berbagai bagian dalam Al-Quran. Jadi dari dalam kisah cerita Nabi Adam ini adalah terdapat penjelasan tentang antropologi yang paling lengkap dan paling sempurna. Ya, di sini jadi kalau orang mau mendalami apa itu manusia dan bagaimana dulu manusia ke alam dunia ini, untuk apa, menuju kemana, dan apa hambatan-hambatannya, dan apa tujuan-tujuannya. Nah, maka ke dalam kisah Nabi Adam ini merupakan paket lengkap ya. Paket lengkap ya. Di situ dalam Al-Quran Allah menjalankan ilmu yang disebut antropologi, yang oleh oleh para ahli itu disebut antropologi Qurani ya. Ya, kisah ini diulangi, dan pengulangan tersebut bukan pengulangan begitu saja. Jadi bukan pengulangan yang sifatnya random, tapi pengulangan yang disengaja, dan di dalam setiap pengulangan ada makna khusus yang ditambahkan agar makna tambahan itu bisa melengkapi yang sebelumnya ya. Dan orang yang membacanya bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa, mendapatkan tarbiyah dan marifat-marifat yang diperlukan. Ya, seperti itu. Terus ini terjemahan ya. Sebentar. Ya. Terus dan ya,
Jadi karena kitab yang mulia dimaksudkan tujuan untuk kebahagiaan semua tingkatan, semua umat manusia, maka jadi dalam kondisi mereka, dalam perilaku mereka, dari tidak dapat ditarik dengan cara yang sama ya. Ya. Dari bagi mereka yang mungkin belum siap, dia akan menerima instruksi dalam bahasa yang sesuai, langsung, jelas, eksplisit, untuk bisa terpengaruh olehnya ya. Mereka harus didekati dengan konstruksi yang sesuai dengan pemahaman yang bisa maksud, yang dimaksud ya. Yang lain tidak tertarik pada cerita dongeng, cerita sejarah, dan mencari tujuan yang sebenarnya ya. Dan mereka tidak diperlakukan sama dengan kelompok sebenarnya. Jadi banyak hati yang cocok untuk ditakuti, diperingatkan. Yang lain tertarik dengan janji dan harapan. Jadi ini yang menyebabkan kitab yang mulia ini menggunakan metode, gaya, dan cara yang berbeda untuk dakwahnya kepada manusia. Dan dengan tujuan seperti ini, mau tidak mau juga kitab ini menggunakan pengulangan. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan yang lain kenapa dilakukan pengulangan ya. Jadi menarik dan menasihati tanpa pengulangan akan jauh dari kefasihan ya. Jadi kalau tanpa pengulangan ya, untuk menasihati itu memang tidak cukup sekali ya, seringkali kan. Jadi perlu pengulangan. Jadi efek yang diharapkan akan dalam jiwa tidak akan dipengaruhi tanpa pengulangan, karena ini bukan sekedar pemahaman rasional, tapi mengubah hati ya, mengubah jiwa. Ya mungkin sampai di sini dulu. Ada komen? Kalau Al-Quran itu makhluk atau bukan? Al-Quran atau makhluk atau bukan ya? Ya, Al-Quran itu kan selain Allah, dan selain Allah itu makhluk ya. Jadi dulu kalau nggak salah itu pendapat Bapak dengar itu ada bilangnya begitu ya. Makhluk dia selain Allah ya, dia kan makhluk ya, diciptakan. Ya sebagaimana Rasulullah juga makhluk, padanan Al-Quran ya. Bapak kira gitu ya. Rasulullah aja makhluk ya. Rasulullah makhluk, Rasulullah dan Ahlul Bait makhluk. Ya, jadi dalam pembahasan mukjizat itu katanya juga bahwa dalam kan kita mengenal mukjizat itu tantangan terhadap untuk mendatangkan sesuatu yang ayat yang sama dengan Al-Quran ya. Ya, tapi dalam sisi yang lain juga mukjizat itu juga tantangan untuk mendatangkan padanan Al-Quran, mendatangkan orang-orang atau manusia seperti Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Sebagai Al-Quran yang hidup ya, Al-Quran yang berbicara ya. Kita tidak akan menemui manusia-manusia seperti mereka alaihi wassalatu wassalam.
maka Al-Quran dan Ahlul Bait ini adalah ya benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karunia yang sifatnya maknawi, karunia yang jauh-jauh lebih berharga dari apa yang kita kenal karunia berupa rezeki yang sifatnya materi ya. Jadi yang materi itu seperti kita tahu, materi itu adalah potensi ya, seperti dalam filsafat. Dan yang aktualnya itu adalah yang rezeki yang non materi itu, yang benar-benar yang lebih hakiki ya, rezeki yang lebih hakiki, yang kemarin diceritakan dibawa oleh malaikat Jibril ya kan. Kalau dalam 10 malaikat membawa rezeki itu apa ya, adalah pembagian rezeki itu ya. Jadi kan tingkatannya lebih ya, tingkatan malaikat Jibril sebagai pembawa rezeki manawi itu adalah malaikat yang paling utama ya. Jadi rezeki yang benar-benar rezeki itu adalah rezeki manawi ya. Yang itu yang layak kita kejar. Ada perdebatan itu ya, Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ya kalau muah itu makhluk bukan ya, bukan jadi Al-Quran itu qadim atau bukan ya, yang gitu-gitu ya. Itu ada memang perdebatan seperti itu di Sunni ya. Iya, Bapak kurang mendalami hal itu ya, apakah beri kebenaran itu. Tapi Bapak pernah dengar dari Ustadz kita, kalau salah saya ingat bahwa Al-Quran itu makhluk ya. Ya kan bukan Allah kan, bukan Allah. Ya katakanlah kalam Allah. Kalam Allah ya bukan Allah kan. Bukan. Diturunkan. Ya manifestasi atau tajalliyat, kemarin kan sudah disebut tajalliyat. Allah bukan ya, bukan lah. Rasulullah kan juga tajalliyat dari Allah Subhanahu wa taala, ya makhluk. Tajalli. Ya kan cuma ada dua, makhluk atau khalik. Ya menurut ya, kenapa kurang mendalami ya, karena memang sepertinya itu enggak terlalu manfaat ya, maksudnya ya apa efeknya kalau dia makhluk atau bukan makhluk. Yang penting kan kita ya tadi itu kita pelajari, kita ambil manfaatnya, kita serius untuk mengamalkan ya. Jadi kalau membacanya itu dengan tidak seperti membaca pembaca berita gitu ya, tanpa emosi, tanpa keterlibatan ya secara tanpa keterlibatan secara emosional. Nah itu kira bukan cara membaca yang benar dari Al-Quran ya. Jadi cara membacanya itu seperti orang lagi dinasihati ya, dengan takdim, diperhatikan secara sungguh-sungguh serius untuk berusaha untuk dipahami dan untuk diamalkan, baik itu amal hati, amal batin maupun amal lahir. Ya banyak di amal itu amal batin ya yang dibantu. Jadi kita disuruh bersyukur misalkan, disuruh tunduk, disuruh mencintai, disuruh itu kan semuanya amal batin. Nah itu kalau diminta seperti itu ya benar-benar kita lakukan ya, kita perhatikan kata-katanya, kita berusaha memahaminya untuk kemudian melakukannya. Jadi katakanlah ya, mungkin kan kalau orang mau lomba, katakan ya lomba MTQ atau kan mungkin orang membaca juga kan ya, tapi karena tujuannya untuk lomba ya kan beda ya. Bukannya nggak boleh ya, boleh aja, cuma ya harus hati-hati aja gitu ya, supaya ya setelah lomba, karena terburu-buru untuk lomba, maka ya mungkin dia perhatiannya ke arah lomba, jadi mungkin kecemasannya ya terkait dengan penampilannya nanti di lomba kan begitu.
Nah, cara-cara seperti itu tuh tentunya tidak akan mendapatkan manfaat ya. Cara membaca seperti itu. Pokoknya cara-cara yang lain lah ya, cara-cara di luar apa namanya? Ya di luar yang disebutkan tadi, di luar untuk mengambil ya pelajaran. Yes. Ya seperti itu. Jadi banyak kan orang motivasi orang untuk mempelajari atau membaca Al-Quran. Jadi ya begitu, misalkan Bismillah ya Bismillah dengan meresapi keagungan Allah SWT dengan semuanya dan seterusnya, Alhamdulillah dan seterusnya. Ya ayat demi ayat, huruf demi huruf diperhatikan, kata demi kata diperhatikan untuk diseriusi konsekuensinya. Yaitu akan cara membaca yang akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi ada setiap kali membaca mungkin akan ada timbul pemahaman baru atau ya pemahaman baru ya dengan cara seperti itu. Jadi ada usaha untuk taat, tunduk ya mencintai yang dilanjutkan dengan ketaatan dan ketundukan ya seperti itu, bukan membaca dengan cara yang katakanlah seperti tadi itu. Ya kalau membaca yang gitu ya mungkin nggak terlalu ngefek ya, nggak terlalu ngefek ya. Kalau masalah tajwid gimana ya, tajwid itu bagian dari adab, kata Ustaz Abbas ya. Adab yes, tapi orang ya sebagaimana juga sholat itu adab lahirnya ya, harus suci dan sebagainya ya. Tajwid itu bagian dari adab lahiriah ya, harus dilakukan ya bisanya ya dilakukan ya, sebagaimana sholat itu ada adab lahiriahnya. Baca Al-Quran juga ada adab lahiriahnya, tapi kalau adab lahiriah ya mungkin manfaatnya ya lebih ke lahiriah ya. Mungkin kalau adab lahiriah dilanjutkan mungkin akan berlanjut pada adab batiniah yang yang akan mendapatkan manfaat yang besar ya kalau kita melakukan dengan adab batiniah yang tepat ya. Gitu ya. Jadi ini tidak berarti bahwa membaca Al-Quran dengan qiraat dengan indah itu enggak bagus ya, bagus. Itu harus dilakukan juga sebisa-bisanya. Oke ya, kita lanjutkan ke marhalah 11 tentang ilmu alim dan maklum, yaitu pasal ke-9 ya, Al-Faslus Tasi' ya yang kasimul ilmul husuli ilal hakiki wa i'tibari ya, pembagian ilmu husuli ya. Ilmu husuli itu kalau Ustaz Semali menerjemahkannya karena conceptual knowledge ya. Dengan hakiki dan menjadi hakiki dan itibari ya. Jadi
Hakiki dan itibari ini pengertiannya bukan seperti itibari dalam wujud ya, wujud wujud adalah itibari dan wujud adalah yang asil dan mahya itu yang itibari ya. Nah, itibari di sini pengertiannya bukan yang itu ya. Hakiki dan itibari pengertiannya bukan yang itu. Nah, nanti mungkin bagian akhir insya Allah akan dibahas apa yang dimaksud itibari di sini. Ya. Dan ya, oke. Wal hakiki, dan yang dimaksud hakiki di sini adalah wal mafhum alladzi yujadu taratan bi wujudin khariji fayatarat tibu alaihil asari wa taratan bi wujudin dihni la yatarat tibu la yatarat tibu la yatarattibu alaihi asaruh ya. Wadhi wal mahiyah. Dan yang dimaksud ilmu hakiki, yang dimaksud ilmu husuli hakiki di sini adalah, ini pasal yang agak sulit ya, perlu perlu ada sedikit perenungan. Yang disebut di sini adalah disebut hakiki di sini adalah konsep ya, ilmu yang kadang-kadang ada dalam keberadaan eksternal ya. Dia ada di luar dan dengan demikian kalau dia ada di luar ya dia akan dengan asarnya ya, dengan efek-efeknya, dan kadang dia dalam wujud dihni yang tidak memberikan asar, tidak memberikan efek, dan ini adalah mahiyah ya. Mahiyah yang misalkan Zaid yang di luar dia bisa memberikan efek, Zaid yang di benak tidak memberikan efek, dan ini adalah mahiyah ya, yaitu adalah yang dimaksud dengan hakiki di sini ya, ilmu mafhum hakiki. Dan di sini ilmu husuli hakiki di sini adalah makulah ula ya, makulah ya, bukan makulah tapi makulah ya, bagai ain, bagai dari akal, jadi pemahaman ya. Kalau makulah itu enggak pakai ain, itu kategori ya, makulatul asar 10 kategori. Nah, ini makulah ula, makulah yang pertama ya. Kenapa disebut yang pertama? Karena dia yang pertama kita pahami ya. Kalau kita melihat sesuatu, meja misalkan, mahiyah kan, meja yang di luar ya bisa dipakai untuk nulis, bisa diduduki dan seterusnya, itu, dan ada meja yang di benak yang tidak memberikan efek. Nah, kalau ada suatu konsep yang kadang dia ada di luar, kadang dia di benak, maka itu adalah yang disebut ilmu husuli hakiki ya, atau dalam istilah lain itu makulah ula ya. Dan ini adalah seluruh makulah ula ini adalah merupakan mahiyah ya. Ya, jadi mahiyah dengan makulah ula atau ilmu husuli sama enggak? Ya, misdaknya sama ya, tapi pemahamannya pemahamannya beda ya. Mahiyah pemahamannya beda dengan
ilmu husuli hakiki ya, walaupun misdaknya sama ya, yang ternyata jadi orang mendefinisikan ilmu hakiki begini, ternyata ininya sama dengan mahiyah. Nah itu begitu, 1 sampai segitunya ya. Jadi misalkan siapa ya, katakanlah siapa ya, katakanlah siapa Pak Haryadi misalkan ya, dengan bapaknya beda ya, orangnya sama tapi pemahamannya beda ya, kira-kira begitu. Dan oke ya, wal i'tibari makana bi khilafi dzalika wa huwa imma min mafahimil allati haitsiyatu mistaquha haitsiyatu annahu fil kharij kal wujudi wa sifatihi al haqiqiyah kal wahdati wal fi'liyah wa ghairihima fala yadkhulul dhihna wa illa lang qalaba ya. Ini bahasa Arabnya mungkin agak sulit ya. Dan yang kedua adalah i'tibari, yaitu maka nabi khalifin dalik, yaitu yang sebaliknya dari hakiki tadi itu ya, yaitu dan hakiki i'tibari ini versi yang ini aja ya. I'tibari ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah mafahim yang misdaqnya haitsu annahu fil kharij dan yang kedua yang kedua yang mafhum al-hasyatu misdaquha hasyatu annahu fi dhihni kal mafhum kulli wal jinsi dan seterusnya ya. Oke ya, jadi i'tibari itu ada 2 ya, ini supaya lebih mudah ini bahasa Indonesia aja ya, yaitu ilmu husuli i'tibari itu ada 2 ya. Jadi i'tibar ini di sini justru artinya i'tibar ya. I'tibar ini lebih berarti bukan bukan sesuatu yang semu, tapi justru sesuatu yang perlu pemahaman lebih. Jadi i'tibari di sini artinya lebih memerlukan sesuatu yang lebih untuk memahaminya. Itu istilah i'tibari di sini maknanya kurang lebih ke sana ya. Jadi untuk memahami ilmu husul yang i'tibari ini, orang tidak cukup hanya melihat. Orang harus melakukan ta'akul ya, melakukan perenungan. Nah, makanya dia disebut makulah asaniyah, makulah bukan makulah, ini kurang hamzah kurang ain ya. Makulah yang saniyah. Jadi di mana benak kita atau pikiran kita harus melakukan kerja intelektual ekstra untuk bisa memahaminya. Nah, kerja intelektual itu ada 2. Ada menjadi 2. Yang pertama yang dari sisi haitsu mistaqiha, bahwa dia di luar ya.
Jadi yang pertama tadi kalau hakiki itu tidak perlu tidak perlu ta'akul ya, kita cukup melihat, paham, sudah. Makanya dia mahiyah, ya kan, mahiyah kan begitu, kita lihat konsepnya ya, kadang dia ada di luar, kadang dia ada benar ya. Itu nah terus kalau yang iktibar ini kita perlu merenung sedikit. Nah, merenungnya itu ada dua jenis. Dan yang pertama adalah konsep perenungannya tadi itu, pada sisi ketika kita yang merenungkan itu, kita renungkan apa yang ada di luar, ya, ditinjau dari kenyataan bahwa dia ada di luar, seperti wujud dan sifat-sifat hakikinya seperti wahdah, fi'liyah, dan selain-selainnya, dan semua hukum-hukum wujud yang sudah kita bahas dalam filsafat ya. Ya, konsep wujud itu tidak masuk ke dalam pikiran sebagai entitas eksternal. Masuk imma mafahimil alati haisyatu misdaquha haisyatu nahu fil kharij ya. Jadi kita luar. Jadi kalau kita memahami wujud ya, misalkan kita melihat meja, tapi kita tidak melihat mejanya, kita melihat dia adalah suatu keberadaan. Jadi maka pikiran kita perlu kerja untuk mengubah penglihatan kita dari melihat meja menjadi melihat sesuatu keberadaan, ya kan. Nah, terus dengan entitas, dengan sifat-sifatnya yang ada di luar, ya kan. Meja itu satu, misalkan kan, satu kesatuan yang disebut meja, walaupun ada bagiannya, ada kakinya, ada bagian yang datarnya itu, ada rangkanya, ada semua macam-macam, menjadi suatu kesatuan yang disebut meja. Mejanya itu berapa? Satu ya, tapi kan ada kakinya 4. Nah, itu disebut satu kesatuan. Nah, maka wujud meja itu walaupun ada kakinya 4, kita bilang wujudnya satu. Nah, itu semua renungan-renungan itu adalah kita renungkan sesuatu yang ada di luar. Jadi wujud itu selalu satu ya, kan gitu. Nah, ini yang disebut makalah tsaniyah, yang model pertama ya. Perenungan ini semuanya ada di luar. Renungan filsafat itu sifat-sifat wujud itu satu, terus kemudian fi'liyah atau meja itu apakah dia fi'liyah atau kuah ya, sebagainya berupa fi'liyah, sebagainya berupa kuah, ya kan. Meja itu kan tidak final, dia bisa berproses menjadi apa, tapi dia kan sebelumnya sudah dari kayu, misalkan kayu bahan mentah diproses menjadi meja. Dia sudah bergerak dari potensialitas menjadi sesuatu yang aktual yang kita sebut meja. Selanjutnya meja bisa berproses lagi. Nah, kita melihat bahwa dia adalah suatu yang potensi dan menjadi juga sekaligus menjadi suatu yang aktual. Ini kan renungan-renungan itu kan kita merenungkan hakikat atau meja yang ada di luar ya. Itu maksudnya haisyatu anahu fil kharij ya. Kal wujud wasifatihi ya, kal wujudi wasifatil haqiqiyah, kal wahdati wal fi'liyati wal khairihima fala yadkhulu dhihni. Dan itu renungan-renungan itu tidak ada di
dihin ya, tidak ada di benak. Maksudnya filia apa segala macam tadi itu adanya di luar semua. Wa illa langkilab langkolaba ya. Kalau tidak demikian maka dia akan berubah ya, terjadi ingkilab. Jadi apa? Kalau dia begitu yang kita renungkan itu adalah meja yang ada di benak, maka dia tidak seperti itu lagi. Maksudnya langkolaba itu begitu ya. Ingkilab itu kalau dalam bahasa modern itu sudah ya, bahasa modern itu revolusi ya. Inkilab suatu atau dulu inkilab itu adalah perubahan tanpa sebab. Itu dulu ada pengertian inkilab. Nah, inkilab di sini perubahannya berubah menjadi apa? Yang di luar menjadi dengan yang ada di benak ya. Nggak bisa maksudnya begitu ya. Terus itu, nah ini yang disebut ma'kulah saniyah falsafi ya. Uruduhu ya kan, kata dikoreksi tadi. Uruduhu fitihni wa istifatuhu fil kharij. Urutnya fitihni ya, ini memang kerja benak, dan itisofnya apa yang kita renungkan itu ada di luar. Ini disebut makulah saniyah falsafi. Jadi falsafi itu, pembicaraan filsafat itu adalah semua wujud yang ada di luar. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu kalau yang kerja benak tadi itu dilakukan pada konsep-konsep yang ada di benak ya. Yang ada di benak. Oke. Wa imma minal mafahimi allati haysiyatu misdaquha haysiyatu anahu fitihni ya, yang diolah itu ada yang ada dalam pikiran ya, dalam dingin. Kal mafhumil al-kulli wal jinsi wan nau'i, seperti mafhum kulli, jinsi dan nau'i ya. Fala yujadu fil kharij wa illa langqalib. Jadi misalkan meja itu, kalau meja itu kan dia individu ya. Nah terus nau, meja sebagai nau. Meja itu apa? Meja itu adalah suatu barang misalkan ya, untuk apa. Nah dia bisa nau, bisa spesies. Nah konsep mengenai kulli, jins dan nau itu kan adanya di benak, di luar nggak ada. Kulli itu nggak ada di luar. Manusia sebagai manusia tanpa individuasi nggak ada kan di luar. Manusia tanpa muka, tanpa bentuk wajah, tanpa nama, tanpa individuasi, nggak ada di luar. Kuli itu, manusia kuli itu adanya cuma di benak ya kan. Nah maka konsep-konsep yang kita olah ada di benak itu disebut makulah saniyah mantikiyah ya, mantiki. Jadi apapun yang ada di luar itu adalah partikular ya. Ya al-wujud ya yusibuhu tahasus ya. Jadi wujud itu selalu ada satu. Manusia Z cuma ada satu. Manusia kuli itu adanya di benak, sebagai kuli ada di benak. Nah kalau kita mengotak-atik konsep-konsep yang ada di benak dengan segala itunya, itu adalah
i'tibari yang kedua ya. Ya atau makulah saniyah mantikiyah ya, mantiki. Ya. Wa hadzal mafahimu innama yu'allimu adhni. Konsep-konsep seperti ini diciptakan oleh zihin binai melalui bentuk aktivitas mental ya. Binai minat ta'amul pakai ain ya. Aktivitas mental melalui bukan ta'amul pakai hamzah ya. Ini ta'amul pakai ain. Kerja ya dari amal. Lalu tamunya adalah misdakuha, mereka mau atas misdaknya. Lakinna laka wuqu'il mahiyah, tapi tidak seperti yang diterapkan pada mahiyah. Wa hamluha alal afradiyah, yang diterapkan pada afrad-afradnya bihaitsu tu'akhidhu fi hadiyah ya. Atau sebagaimana yang dengan cara yang atau sebagaimana yang dimasukkan dalam definisinya ya, dalam hadnya, dalam definisinya. Jadi di sini kita kalau mafhum mafi ya, kita hanya mengupas ya manusia misalnya sebagai mahiyah itu mengupas tapi tidak melakukan intija. Nah terus mimma taqaddama yadharu awalan ya, dan dari yang pembahasannya tadi bisa diambil kesimpulan ya. Yang pertama, anna ma kana minal mafahimil mahmulan alal wajibi wal mungkin ma'an kal wujudi wal hayati fahuwa i'tibari wa illa lakana al wajibu la ma yatin ta'ala an dari lakana al wajibu la ma yatin ta'ala an dari. Terus kal wujud wal hayati fa huwa i'tibari wa illa lakana al wajibu madza mahiyatan ta'ala andari tadi ya. Yang pertama bahwa konsep-konsep yang dapat dipredikasikan sekaligus pada wajibul wujud dan yang mungkinul wujud adalah konsep-konsep yang i'tibari ya. Sekali lagi di sini i'tibari itu artinya bukan sesuatu yang semu ya, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang ya misalkan lalu lintas kenapa merah berhenti, ya itu kan i'tibari ya, diperjanjikan, bukan sesuatu yang hakiki. Merah kaitannya dengan berhenti itu adalah i'tibari, bukan i'tibari yang seperti itu ya. Ini justru i'tibari adalah artinya sesuatu yang perlu lebih. Jadi kalau ini wajib kok i'tibari, wajib wujud kok i'tibari, enggak begitu ya. Jadi seperti wujud eksisten ya, bukan eksistensi ya. Wujud hayat Allah, wujud manusia, wujud misalkan Allah atau Allah maha hidup, manusia juga hidup. Nah kalau hal-hal yang seperti itu yang bisa diterapkan pada Allah dan pada wajibul wujud dan pada pada mahiyah, pada manusia misalkan, maka adalah sesuatu yang i'tibari, pasti sesuatu yang ada di luar ya, bukan sesuatu yang
yang berupa mahiyah saja. Ya. Jadi kalau orang memahami hidup itu perlu lebih ya. Untuk memahami hidup itu tidak cukup hanya dengan melihat. Jadi kalau dia melihat itu misalkan robot dengan manusia tanpa itibari ya, tanpa ta'akul, itu nggak bisa membedakan apakah dia manusia atau robot. Ya, kita bisa mengatakan bahwa manusia hidup, robot itu mati kalau melakukan ta'akul. Nah, hal-hal yang perlu ta'akul begitu itu selalu iktibari ya, yang sesuatu yang bisa diterapkan dalam wujud mutlak Allah Subhanahu wa taala dan wujud mungkin, katakanlah seperti manusia, maka itu adalah sesuatu yang iktibari, bukan sesuatu yang sekedar mahiyah. Ya, gitu ya. Ya, ada pembahasan lebih lanjut dari mahiyah, bahwa mahiyah Allah Ta'ala itu kan mahiyatuhu inniyatuhu ya. Ya, itu bukan mahiyah ya. Itu yang pertama ya. Wasanian, dan yang kedua ya. Anna makana minha mahmulan ala asyati min maqulatin wahidatin kal harokah bahwa iktibari wa illa kana kana mujtanisan bijin saini fajada fawal muhal. Yang kedua, bahwa konsep yang bisa diterapkan ini makulah ya. Yang tadi makulah, yang ini yang makulah ya. Makulah. Jadi kalau konsep-konsep yang bisa diterapkan pada lebih dari satu makulah, seperti harokah, maka dia juga iktibari ya. Misalkan harokah itu bisa diterapkan pada berapa makulah. Dulu kan gerak itu harokah, masih ingat ya, gerak itu bisa terjadi pada apa? Pada kam, kaif, ain, wad, dan johar ya, kalau merasa gerak. Jadi gerak itu bisa dari dalam jumlah ukuran ya. Jadi lebih tinggi, misalnya itu ada gerak dalam ukuran. Wa kaif, warna misalkan ya. Apel bergerak dari hijau menjadi merah. Terus wad, gerak dalam posisi dari duduk menjadi berdiri, atau bola berputar ya pada sumbunya, itu gerak wad. Terus gerak dalam posisi pergi dari Bandung ke Pati. Nah, jadi gerak bisa diterapkan pada 4 makulah, dan satu lagi gerak johariyah pada 5 makulah. Nah, konsep yang seperti itu juga konsep yang iktibari ya, perlu perenungan ya, gitu. Terus bahasa lisan, dan yang ketiga ya. Yang ketiga ya tadi itu, bahwa iktibari di sini tidak memiliki definisi
Jadi tidak bisa memiliki karena dia bukan mahiyah ya. Itibari tidak memiliki di sini ya salisan ya. Mana sih? Anal mafhimil itibariyah la haddalaha. Dia tidak bisa memiliki definisi ya. Wala tu'akhidhu fi haddi mahiyati minal mahiyat. Jadi dia tidak bisa didefinisikan ya, tidak bisa dimasukkan dalam mahiyah apapun ya. Gerak misalkan tidak bisa didefinisikan apa itu gerak, apa gerak, nggak bisa kan, karena dia bukan mahiyah, tidak bisa dimasukkan dalam mahiyah apapun ya. Ya, jadi pemahaman ini penting ya, supaya kita tidak rancu nanti kalau membahas ya konsep-konsep yang lebih detail. Nah, kebanyakan filosof barat itu tidak cukup detail dalam hal-hal seperti ini ya. Mereka suka kacau itu berpikirnya itu karena hal-hal yang detail ini tidak diperhatikan. Jadi itibari tadi sudah disinggung, di sini adalah mana-mana lain di luar pembahasan ini ya. Tadi itu sudah diantaranya yang tadi, yang pertama adalah itibari lawan dari hasil, itu bukan itibari yang di sini ya. Seperti adalah mahiyah lawan dari wujud ya. Mahiyah wujud adalah hasil, mahiyah adalah itibari. Nah, ini bukan itibari yang ini ya. Itibari juga bisa berarti tidak memiliki keberadaan yang mandiri, menjadi lawan, jadi suatu yang keberadaan mandiri ya, seperti apa itu idhofah, berbeda dengan apa johar idhofah itu ya, salah satu dari makulah kan idhofah ya. Idhofah atas bawah misalkan itu adalah dua perkara yang tadoyuh, yang tidak mandiri. Itu juga disebut itibari, artinya tidak mandiri atau apa ya, suatu yang diitibarkan, suatu yang dikonsepkan, bukan suatu yang mandiri. Nah, ini apa itibari di sini juga bukan itu yang dimaksud itibari di sini ya. Atau yang ketiga itibari yang predisasikan pada subjek tertentu ya, melalui penyerupaan tertentu, misalkan demi tujuan praktis, seperti penyebutan apa kepala pada Z karena dia kepala dari apalah tim apa, misalkan menyuplai kepala dari ini, kepala bagi Z itu adalah suatu yang itibari. Ini juga bukan itibari yang seperti itu ya. Itibari di sini adalah justru itibari yang pengertiannya itu lebih dari yang hakiki ya. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada komen? Itu semua yang kita pelajarin di filsafat tuh itibari. Ya, itu semua yang itu itibari dalam pengertian perlu tadi itu perlu ta'akul, tidak sekedar melihat. Kalau melihat itu nanti melihat dan mengamati itu nanti jadi empiris ya, ya kan? Kalau hakiki sama dengan empiris. Ya, kalau hakiki itu Yang empiris perlu ta'akul juga. Ya, ta'akulnya tapi ta'akul yang beda ya, empirik dan ta'akul lebih mengamati. Dalam filsafat tadi sudah disebut ya, konsep-konsep yang dibicarakan dalam filsafat adalah konsep-konsep yang semuanya itibari apa falsafi ya. Atau makulah apa saniyah falsafi. Jadi dipahami tapi
di luar ya, yang di luar. Ya, kalau yang dibicarakan yang ta'akul yang ada di benak itu adalah yang mantiki. Nah itu kadang-kadang itu ada kekacauan, yaitu apakah dia itibari mantiki atau falsafi. Nah itu suka kecampur-campur itu orang kita, akhirnya perdebatannya itu nggak berujung atau sampai pada kesimpulan yang salah ya, sering terjadi seperti itu ya. Mungkin contohnya ya apa ya, contohnya perlu dicari nanti ya, tapi seperti itu. Misalkan apa ya, ya nantilah kita cari contohnya, mudah-mudahan ya bisa. Ya ini perlu perenungan untuk memahami itu ya, diendapkan nanti direnungkan. Oke, cukup. Ada lagi? Ya baik, kalau nggak ada kita sampaikan Al-Fatihah yang palingnya dan selawat ya, yang palingnya kita hadiahkan Rasulullah SAW dan kepada orang-orang tua kita, para leluhur kita, untuk putra putri semuanya, untuk saudara-saudara kita. Ya semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hajat dijamkan hajatnya, yang dalam kesulitan Allah semoga angkat kesulitan semua ya. Oke, ala hadinya mungkin Al-Fatihah ya, juga tentunya paling ini kita sampaikan kepada para penulis buku yang kita bahas, yaitu Khomeini dan Alamat Tubai, juga para guru-guru yang mengajarkan ilmu ini kepada kita semua. Ala hadinya mungkin Al-Fatihah masalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi teh bedanya apa? Gimana? Apa? Yang mantik sama Falsafi. Falsafi. Yang falsafi itu itibari ya, perlu perenungan, tapi yang direnungkan itu efek-efek atau ya fenomena yang terjadi di luar ya, bukan yang konsep-konsep yang ada di benak. Yang ada di luar itu maksudnya di materi ya, di wujud yang di luar, nggak harus materi, di wujud yang di luar ya. Misalkan sebab akibat itu kan tidak bisa diamati secara mahiyah ya, tidak bisa diamati secara empirik saja. Sebetulnya nggak bisa secara empirik itu orang melihat tanpa perenungan ya, tanpa iktibar. Orang itu melihat apel jatuh ya apel jatuh aja ya, gitu. Nah, tapi dengan mengaitkannya dengan hukum sebab akibat, nah kita yang melihat bahwa ini ada suatu gaya yang disebut, yang belakangan kita sebut dari gravitasi. Ada sesuatu yang menarik suatu benda ya kan oleh benda lain. Nah itu kita sebut hukum gravitasi. Nah sebab akibat itu kan adanya di luar, nggak ada di benak kan. Bahwa misalkan ya beda dengan kuli, konsep mengenai kuli, mengenai yang umum. Yang umum kan nggak ada di luar, justru nggak ada kan? Ya nggak ada di luar. Maka pembicaraan mengenai kuli itu adanya semuanya ada di benak. Ya. Nah maka
yang itu yang disebut apa? Itibari yang kedua, yang tipe yang mantiki ya. Istilahnya mantiki karena apa, mantik itu pembicaranya mengenai apa, konstruksi berpikir gitu ya. Nah kalau konstruksi sebab akibat itu mengkonstruksi apa ada yang ada di luar, yang di alam yang sebenarnya, bukan yang ada di benak. Nah semua pembicaraan filsafat itu terkait dengan apa yang ada di luar ya, sebab akibat, potensi aktual satu misalkan apa, bergradasi apa sifat-sifat wujud, semua itu adalah sifat-sifat yang semuanya itu ada di luar, bukan yang ada di benak yang real gitu ya. Kalau mengacukan itu ya misalkan ya tadi itu, misalkan ketika bicara mengenai Tuhan, Tuhan apa ya, sering kita itu berdebat mengenai itu ya. Padahal yang di ujung-ujungnya itu Tuhan yang ada di benak. Tuhan itu bisa nggak didefinisikan misalkan. Ada orang mendefinisikan Tuhan. Yang bisa didefinisikan Tuhan itu Tuhan yang ada di benak ya. Yang bisa orang mendefinisikan Tuhan misalkan ya, ada misalnya bilang Tuhan adalah suatu yang apa namanya apa, nah itu di benak, di luar Tuhan nggak bisa didefinisikan. Tuhan yang benar yang ada di luar maksudnya yang bukan di benak ya, yang ada di ya Tuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dibikin had ya, wujud mutlak. Bentar. Ya gitu ya. Ya kadang-kadang orang itu mengacukan membicarakan apa yang di benak dan wujud misalkan. Wujud ya, ketika kita bilang wujud adalah apa namanya, wujud adalah suatu yang lahat adalah ya kan, dulu wujud kan. Yang pertama mafhum wujud apa, mafhumul wujud apa, bab pertama itu sampai lupa, bahwa wujud itu adalah apa, lahadalah ya, wujud tidak bisa didefinisikan. Bab pertama sebenarnya sampai lupa. Ya tadi aku ngomongin tadi sejak yang mantik memang nggak dengar. Udah mau 1 menit lagi. Tadi udah di stop. Tadi barusan di stop ya, bentar ya. Yang diskusi tadi di stop ya. Aduh, stop tadi sudah mana ya? Tadi ngomong apa? Tolong Dik, tadi Papa ngomong apa? Yes. Udah mau 1 menit lagi. Ya sebentar, nanti kita bikin lagi aja ya. Nanti yang tadi itu. Aduh, tadi yang jangan dari tadi nggak direkam lagi. Ini berapa rekamannya? Oh enggak kok direkam. Ntar ya, tadi kayaknya yang itu aja bagian yang diskusi yang belum direkam ya. Nanti coba kita bikin lagi ya linknya. Bentar. Ya kita stop dulu ya. Ya yang ditanyain tadi itu jadi yang selama ini itu kalau nggak salah ya, yang dibicarakan dalam filsafat itu kan jadi yang dalam ini adalah yang kedua, apa yang ya, jadi yang dibicarakan dalam filsafat udah ya. Ini kok udah saya screen-nya udah kok belum? Udah ke share sih, nggak bisa lihat. Ya jadi yang dibicarakan dalam filsafat
itu adalah yang mantiki, yang falsafi. Yang jadi yang dibicarakan yang falsafi itu artinya membicarakan hal-hal yang ada di luar ya. Misalkan ya, dan ya sama dengan pertanyaan Mbak tadi itu, yang bicarakan itu adalah yang mantiki, itu adalah yang ada di yang falsafah, yang bicarakan itu adalah dalam filsafat itu adalah semua yang ada di luar, bukan semua yang ada di benak. Iya kan? Jadi ya seperti tadi itu, seperti apa? Ya apel jatuh. Ya kalau secara mahiyah, secara empirik ya apel jatuh ya, kalau tanpa menghubunginya dengan sebab akibat ya kita tidak bisa ngambil kesimpulan ya, tapi dengan bantuan konsep mengenai sebab akibat maka kita bisa memahami hukum gravitasi. Nah, konsep hukum sebab akibat itu kan adanya di luar, bukan di benak ya. Jadi maka ilat dan maklul itu termasuk pembahasan filsafat. Ya, tapi ya jadi itisafuhu fil kharij ya, jadi tadi urutuha fidhini, urutnya itu memang fidhini ya, berarti sahwal kharij. Jadi yang dibicarakan adalah hal yang ada di luar ya, tetap ya namanya pemahaman ya urutnya di benak ya, tapi itisafnya itu di luar ya kan. Itu makulah tsaniyah falsafi. Nah kalau fitrihni itu itisafwa juga fitrihni. Nah kalau yang pertama itu tanpa urut, jadi tanpa perenungan, jadi cuma melihat, cuma tajrid ya. Kita melihat Zaid, Hasan, Husain, terus kemudian kita feeling kita itu, maka dalam benak kita timbullah konsep manusia itu mahwi ya, yang dimaksud hakiki, yang disebut ilmu husuli hakiki. Hakiki di sini justru artinya adalah cuma dengan dengan feeling, dengan mengkuliti ya, mengupas individuasinya, maka kita dapatlah suatu konsep yang disebut manusia. Itu cara hakiki. Jadi manusia itu adalah ilmu husuli yang hakiki. Nah kalau husuli yang kedua, yang iktibari, manusia itu gimana ya? Manusia datang dari Allah misalkan, itu kan nggak bisa secara dengan cara tajris tadi, dengan cara sekedar melihat manusia kemudian kita lakukan kita kuliti individuasinya, terus kita melihat bahwa manusia itu datang dari Tuhan, kan nggak bisa begitu. Orang kan harus merenung sebab akibat, bahwa ini itu, terus manusia wujud mungkin dan harus ada wujud yang mutlak sebagai penyebab dari keberadaan. Nah itu kan falsafi. Nah empirik itu tidak melakukan perenungan falsafi itu, oleh karena itu dia tidak akan sampai pada Tuhan.
falsafahnya terbatas, ya kan, berhenti pada sebab material, dan oleh karena itu dia tidak bisa mencapai keberadaan tujuan yang justru merupakan tujuan dari penciptaan, ya. Jadi untuk tujuan penciptaan salah satunya adalah, yang penting adalah pemahaman mengenai Tuhan, kan, ya. Nah, selanjutnya ya tadi kan bahwa dalam filsafat kita membicarakan mantiki yang itibari yang falsafi. Nah, sebetulnya itibari yang falsafi itu mulainya dari pasal keempat, ya, yang mengatakan bahwa al-wujudu asil, ya, pasal yang keempat, ya, asolatul wujud atau al-wujudu asil, ya, mengenai kefundamentalan wujud. Wujud yang fundamental itu di mana, ya? Wujud yang ada di luar, bukan wujud. Nah, kalau pasal pertama sampai pasal ketiga, pasal pertama itu adalah mafhumul wujud badihi. Al-wujudu badihiyun, itu wujud yang mana? Ya, wujud yang ada di benak. Badihi kan tidak perlu definisi. Itu wujud yang ada di benak. Terus wujud mustarok maknawi, itu wujud yang ada di mana, ya? Wujud yang ada di benak. Kan mustarok namanya juga wujud maknawi, pasti ngomong yang ada di benak. Terus apalagi wujud bukan mahiyah. Wujud yang mana, ya? Wujud yang ada di benak. Wujud itu berbeda dengan awaliyah. Nah, pasal pertama, kedua, dan ketiga ini masih bicara yang ada di benak, ya. Ya, sifatnya masih mantiki. Nah, baru yang pasal keempat ke sana ini baru bicara mengenai wujud yang benar-benar yang ada di luar. Apalagi itu wujud hasil, terus al-wujudu musyakikatun, ya, wujud bergradasi, ya. Al-wujudu hakikatul wahidatun mutasyakikatun, ya. Wujud itu adalah satu, ya, tadi seperti itu. Orang untuk mengatakan wujud itu satu, itu perlu merenung, ya. Makanya sesuatu yang dikatakan wujud itu pasti satu, ya. Kalau dikatakan ada itu satu. Balonku ada 5, ya itu kan ya 5 dianggap satu sebenarnya, atau dia melihat satu. Ya, contohnya tadi yang jelas tadi meja tadi, ya. Meja itu fokus pada meja, ya, mejanya itu satu, ya. Kakinya kan 4. Nah, kaki 4 itu dianggap satu kesatuan. Sehingga kita orang mengatakan berapa meja itu? Meja itu kakinya 4. Ya, enggak benar kan omongan itu. Meja itu tetap satu. Ya, kaki 4 ya nanti beda lagi, itu ngomong tentang kaki. Dan seterusnya, mulai dari ke sini ini bicara mengenai wujud-wujud yang semuanya ada di luar, ya, yang real. Ya, begitu. Ya, mungkin cukup, ya. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup, ya.